Halo mitra Coder Indonesia, kembali berjumpa pada kesempatan ini, dan kali ini kita akan mulai membahas mengenai sebuah library JavaScript yang sangat populer dalam membangun aplikasi, terutama aplikasi yang berdasarkan SPA, Single Page Application. Maksudnya di sini adalah aplikasi yang dibuat di dalam hanya satu halaman HTML, tetapi dapat mengandung ratusan bahkan ribuan fungsi, misalnya menampilkan data, menu yang banyak, tetapi di dalam hanya terdiri dari satu file HTML saja. Itulah namanya maksudnya SPA. Jadi kita akan berkenalan dengan yang namanya AngularJS. Oke, AngularJS sendiri dibuat oleh Google dan dimaintain oleh Google sejak tahun 2009 dan kemudian menjadi sangat populer sebagai library development aplikasi di web. Oke, kita pertama kali akan ke websitenya, website Angular, yaitu kita buka Google Chrome. Saya lupa ingat nih, kita ke Google saja, Google dulu baru masukkan AngularJS. Ya, ini dia, nama webnya angularjs.org. Oke, jadi yang kita download itu adalah yang ini nih, download AngularJS 1. Mengapa bukan Angular 2 atau Angular 2? Karena yang Angular 2 ini menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. TypeScript itu adalah mirip seperti JavaScript dan dibuat oleh Microsoft. Karena kita sudah terbiasa dengan JavaScript, maka kita pilih yang ini, download AngularJS 1. Kita klik. Oke, kita pilih yang versi 1,5 stable, yang sudah stabil. Nah, ini build-nya uncompressed, kita pilih yang uncompressed. Oke, bisa saja kita menggunakan ini, CDN nih. CDN, yaitu kita tidak usah download, kita langsung arahkan ke posisi CDN-nya, yaitu di ajax.googleapis.com. Yang ini dia. Tapi karena kita baru belajar, maka kita download saja. Kita pilih versi 1.5 dan uncompressed. Oke, kita download. Oke, ini dia. Kemudian kita lihat di sini. Oke, ini dia, show in folder. Ini dia hasil downloadannya. Kita copy ini, kita cut direktori kerja saya di D. Kemudian saya buatkan Apache saya ini di direktori services, di sum, di htdocs, di tutorial AngularJS, dan di sini ada folder CSS dan JS, dan saya letakkan di sini nih JS. Kebetulan memang sudah ada, tapi ini karena praktek kita pastekan saja nih, kita paste, move and replace. Jadi inilah dia AngularJS-nya. Oke. Nah, kemudian kita ke editor pengkodian. Oke, saya sudah buatkan sebuah file HTML namanya 01HTML. Kemudian file 01HTML ini saya sudah hubungkan dengan AngularJS-nya di sini nih. Oke, kan tadi di dalam direktori JS / AngularJS, ini dia. Oke, ini dia AngularJS-nya. Oke. Nah, kemudian 01HTML ini saya sudah hubungkan juga dengan namanya file script kita, yaitu 01.js di dalam direktori JS juga. Ini dia, masih kosong. Oke, kita ke 01HTML dan kita akan buat 01HTML ini terhubung dengan 01JS untuk saling berkolaborasi. Pertama sekali yang kita set adalah ini, sebuah variabel, sebuah pengarah atau direktif namanya ngF. Oke, jadi itu kita letakkan di mana ya? Di HTML boleh, di body boleh. Oke, jadi ada baiknya kita letakkan di HTML. Jadi
ng up. Oke. Ini dia namanya, kita buatkan aja. Ini asal saja ya, karena ini contoh. Up seperti ini. Ng up namanya up. Nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan 01.js. Kemudian kita ke 01.js. Kita definisikan di sini ng up ini. Oke. Caranya seperti ini. Var up. Oke, var up sama namanya dengan ini ya. Sama dengan Angular modul. Oke, seperti ini ya. Angular modul. Oke, ini namanya adalah up. Oke, seperti ini. Terus di sini adalah tanda array. Oke, begini caranya. Jadi kita siapkan sebuah modul. Modul nantinya modul ini adalah ruang lingkup di mana AngularJS-nya bekerja. Objek AngularJS-nya bekerja. Jadi objek AngularJS-nya adalah app. Oke. Ruang lingkupnya adalah di sini. Karena di sini diberi nama app, maka ruang lingkupnya ini ng app di sini sama namanya kan. Jadi ruang lingkupnya dari mulai HTML sampai dengan /HTML. Seperti inilah dia. Oke. Kemudian kita buat di dalam objek ini, objek Angular ini seperti ini, app controller. Oke, seperti ini. Kita beri namanya controller, misalnya C perhitungan seperti ini. Oke. Kemudian koma, parameter kedua adalah seperti ini. Function scope seperti ini, kemudian di dalamnya isinya. Oke, inilah dia. Oke, ini baru awal ya. Jadi dipahami pelan-pelan saja. App ini adalah modul. Oke, kemudian di dalam modul dibuatkan sebuah objek namanya controller dan kita beri nama C perhitungan. Oke, di dalam C perhitungan itu ada beberapa objek baru yang diberi nama dengan scope. Scope ini nantinya berisi variabel-variabel atau fungsi-fungsi. Itu terserah kita. Oke. Jadi kita buatlah di sini. Ini hanya contoh ya, contoh awal saja. Jadi scope nama saya. Oke. Dan saya beri isinya adalah AngularJS seperti ini. Oke. Nah, ini namanya sebuah controller, di dalamnya ada data. Inilah datanya. Datanya bernama nama saya. Kita akan tampilkan nama saya ini di 01HTML. Ruang kerja modul kita adalah dari sini sampai kemari. Oke. Sementara ruang kerja controller, oke, ini app, ini controller ya. C perhitungan namanya. Oke. C perhitungan itu ruang kerjanya misalnya di sini. Di div di bawah ini. Div ini kan di dalam body. Kita arahkanlah div ini untuk dikenali oleh controllernya. Jadi cara menuliskannya ng controller sama dengan apa nama controllernya, yaitu C perhitungan. C perhitungan. Oke. Sampai di sini kita sudah melalui tahap yaitu mendefinisikan modulnya. Oke. Kemudian mendefinisikan controllernya. Oke. Berikutnya adalah karena sini sudah dikenali oleh controllernya yaitu C perhitungan, maka kita bisa menampilkan data di dalam C perhitungan. Data di dalam C perhitungan adalah nama saya. Oke.
kita bisa tampilkan nama saya seperti ini. Oke, tanda kurung kurawal double, kita tuliskan nama saya seperti ini. Oke, jadi kita simpan dulu dengan Ctrl S, kita ke browser. Oke, ini kita matikan ini kemari. Jadi foldernya adalah di localhost tutorial AngularJS seperti ini. Ini dia 01 HTML. Kita klik. Oke, nah otomatis AngularJS di sini tampil. Oke, karena AngularJS adalah isi dari nama saya. Oke, nama saya diisi AngularJS. Bagaimana kalau kita isi yang lain? Seperti ini, saya belajar JS. Kita simpan. Apakah ini tampil? Kita lihat kembali. Kita refresh. Iya, saya belajar AngularJS. Oke, ini merupakan pertemuan kita pertama, rekan-rekan semuanya. Dan berikutnya kita akan bekerja, yaitu di sini, di modul dan di controller. Ingat bahwa modul di atas segalanya dan controller berada di bawahnya. Oke, jadi kalau di HTML ini 01 HTML, inilah area dari modul dan ini area controllernya. Oke, nah mungkinkah di dalam modul ini controller lebih dari satu? Mungkin saja, apabila kita sudah paham benar dan kita ingin membuat aplikasi yang jauh lebih besar. Oke, sampai